Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ada unsur ya, ada 6 unsur ya pada kegiatan statistika yang seperti kita apa namanya bahas kemarin ya. Ada yang namanya mengumpulkan data, kemudian menyusun data, kemudian mengolah data, menganalisa data, kemudian menarik kesimpulan dan membuat keputusan. Nah, seperti yang saya apa namanya jelaskan kemarin bahwa sebenarnya itu semuanya 3 tahapan secara garis besar ya. Yang pertama mengumpulkan data, menganalisa data, kemudian apa? Menarik kesimpulan ya secara garis besarnya. Cuman dibagi lagi menjadi enam kegiatan-kegiatan kecil. eh Baik, saya izin matikan ini, matikan video supaya tidak terlalu mengganggu. Baik. Nah, di sini ada statistika menurut cara pengolahannya, ya. Jadi ada 2 macam statistika, yaitu statistika deskriptif, yaitu ilmu yang mempelajari cara pengumpulan, penyusunan atau penyajian, pengolahan dan analisis data sehingga mudah dipahami, ya. Kemudian ada yang kedua adalah statistika inferensia, yaitu ilmu yang mempelajari penafsiran dan penarikan kesimpulan yang berlaku secara umum dari data yang tersedia. Jadi, kalau saya jelaskan pekan lalu, statistika deskriptif dan statistika inferensia itu perbedaan utamanya adalah ada pada penarikan kesimpulan atau pengambilan keputusan ya di situ ya. Jadi kalau statistika deskriptif mulai dari pengumpulan sampai dengan pengolahan data, eh, analisa data juga, satu analisa data, kemudian kalau inferensia dia sampai pada penarikan kesimpulan sehingga eh, perbedaannya adalah pada penarikan kesimpulan. Nah, itu saja ya. Ada halo tes, halo, halo, Yes, terputus baru ya? kedengaran. Iya, Terputus ya? terputus. Sampai mana tadi ya? Perbedaan. Perbedaan statistika deskriptif dan statistika inferensia ya, ini ya. Yes. Oke. Ya, adanya pada penarikan kesimpulan. Kalau statistika inferensia sampai pada penarikan kesimpulan, sedangkan deskriptif tidak sampai ya. Oke. Ya, kalau mau diberikan contoh, seperti ini contohnya sebenarnya ya. Contoh statistika deskriptif ya. Sekitar 70% dari total kejadian banjir bandang di Indonesia pada 5 tahun terakhir diakibatkan oleh penebangan hutan yang tidak bertanggung jawab ya. Nah, cuman sampai di penjabaran saja bahwa sebenarnya ada 70% dari total kejadian ya, deskripsikan saja ya. Oh, apa penyebabnya? Penyebabnya adalah penebangan hutan yang tidak bertanggung jawab. Kemudian kalau inferensia, dia sudah ada apa namanya, semacam penarikan kesimpulan dan keputusan di ujungnya ya. Contohnya ini, akibat banyaknya banjir bandang di Indonesia pada 5 tahun terakhir, diprediksi angka kemiskinan akan meningkat 2 kali lipat tahun ini. Ya, jadi sudah ada apa namanya kalkulasi-kalkulasi yang membuat kita menyimpulkan pada suatu hal ya. Nah, karena banyak banjir bandang, otomatis apa? Otomatis eh, barang-barang milik warga yang menjadi korban banjir bandang itu hilang ya, sehingga hartanya hilang, sehingga diprediksi apa? Diprediksi akan angka kemiskinan akan meningkat pada tahun ini sebanyak 2 kali lipat. Nah, selanjutnya pengertian statistika pendidikan. Statistika pendidikan adalah cara mengumpulkan penyusunan, pengelolaan, penganalisaan, dan penarikan kesimpulan, serta pembuatan keputusan berdasarkan data kependidikan yang berbentuk angka-angka. Ya. Datanya banyak sekali ya. Kalau kalian nanti mungkin pada saat PPL di sekolah, mungkin nanti akan sangat banyak berhubungan dengan data-data pendidikan. Contohnya adalah nilai siswa, raport siswa, kehadiran siswa, hasil belajar siswa, daftar hadir siswa misalnya ya.
Kemudian ruang lingkup dari statistika pendidikan adalah yang pertama pengumpulan data pendidikan ke pendidikan, yang kedua penyusunan data kependidikan, yang ketiga pengelolaan data kependidikan, yang keempat penganalisaan data kependidikan, yang kelima penarikan kesimpulan dari data kependidikan, dan yang keenam pembuatan keputusan berdasarkan data kependidikan. Fungsi statistika pendidikan ya. Jadi ini menurut Iqbal Hasan pada tahun 2009, statistik berfungsi sebagai yang pertama adalah bank data ya, menyediakan data untuk diolah dan diinterpretasikan agar dapat dipakai untuk menerangkan keadaan yang perlu diketahui atau diungkap. Ya. Alat quality control yang membantu standarisasi dan sekaligus sebagai alat pengawasan. Alat analisis data yang merupakan satu bentuk metode dalam penganalisan data. Kemudian eh, pemecahan masalah dan pembuatan keputusan yang menjadi dasar menetapkan kebijakan dan langkah yang lebih lanjut ya. Seperti itu fungsi dari statistika pendidikan. Kemudian sedangkan manfaat dari statistika pendidikan, yang pertama bagi pendidik, statistika pendidikan berguna untuk memperoleh gambaran tentang keadaan pendidikan. Yang kedua, dapat mengikuti perkembangan kependidikan. Yang ketiga, dapat mengambil keputusan kependidikan dengan tepat. Dan yang keempat, dapat mengetahui perbedaan keadaan kependidikan. Yang kelima, dapat mengetahui ada atau tidak adanya hubungan antara gejala atau variabel kependidikan. Yang keenam, dapat melakukan interpretasi, memprediksi, dan mencari solusi ya dari permasalahan-permasalahan kependidikan. Kemudian yang terakhir adalah dapat menyusun laporan kegiatan secara ringkas, jelas, dan teratur. Kemudian, eh, kegiatan statistik pendidikan pada satuan pendidikan di sekolah atau madrasah, yang pertama adalah mengumpulkan data kegiatan pendidikan pada satu satuan pendidikan, menyajikan data kegiatan pendidikan, mengelola dan menganalisa data kegiatan pendidikan, menafsirkan data kegiatan pendidikan, dan yang kelima menyimpulkan data pendidikan pada suatu satuan pendidikan. Lalu kita lanjut ke apa namanya subbab yang lebih dalam lagi tentang statistika, yaitu jenis-jenis data, ya, jenis-jenis data. Ada yang namanya data primer, ada juga yang namanya data sekunder. Nah, di sini sudah ada yang tahu apa perbedaannya data primer dan data sekunder? Boleh, silakan mengemukakan pendapatnya kalau misalnya ada yang mau apa namanya berpendapat mengenai apa itu data primer, apa itu data sekunder. Terdengar jelas ya suara saya? Halo? 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 Wah, halo, halo. Jangan-jangan dari tadi ini tidak bisa terdengar. Halo? Halo, ada yang halo? Halo. Sampai mana tadi? Halo? Kedengaran suara saya? Aloha, aloha. Hai, nggak ada lagi. Halo? Tes. Halo? Halo? Tes, tes. Halo? Halo? Halo. Iya, Pak. Ah, sorry, sampai mana lagi tadi? Aduh, sudah panjang tadi. Perbedaan data primer. Oh ya, betul. Nah, bagaimana? Ada yang bisa ini? Ada yang bisa jelaskan apa itu data primer, apa itu data sekunder?
Menurut gambar yang dilihat, Sudah terlihat gambarnya tadi ya? kalau data Belum ya? kalau Saya data share lagi. belum kelihatan Ustaz. Ya, sudah? Sudah terlihat? Sudah. Sudah. Bagaimana? Sudah, Pak. Bagaimana data sekunder, data primer? Kalau data primer, mungkin data yang didapat secara langsung atau lewat wawancara. Kalau data sekunder, data yang didapat dari sumber yang sudah ada. Ya, siapa ini yang berpendapat? Halo? Apa itu? Siapa yang ini tadi? Siapa yang bicara? Nur Alfian ya? Nur Alfianya. Iya, Oke, Ustaz. baik. Sudah betul ya Nur Alfiani? Data primer itu adalah data yang betul-betul didapatkan langsung dari sumbernya, ya. Jadi betul-betul langsung dari sumbernya. Ada banyak caranya, ya. Ada banyak caranya. Yang pertama adalah apa? Kalau kita lihat gambarnya apa? Wawancara, ya. Wawancara. Wawancara. Wawancara boleh secara lisan, kemudian ada juga wawancara yang biasanya eh, ditambah ya dengan menggunakan kuesioner. Nah, kayak ini kayaknya wawancara plus kuesioner ya. Jadi ada kuesionernya tuh di gambar ini. Kenal siapa ini dalam gambar ini? Halo? Ya. Ya, siapa itu di gambar itu? Pak siapa itu? Iya, Pak. Pak siapa itu yang ada dalam gambar? Nggak kenal ya? Nggak kenal orangnya yang di dalam gambar itu. Oh. Apa? Pak, kita Ustaz. Ah, bukan ya. Itu adalah Pak Darwis. Darwis. Pak Pak Darwis. Darwis tuh. Ya, Pak Darwis. Ketua prodinya Pak. Oke. Jadi kalau dilihat gambar sini, beliau melakukan wawancara plus mengisi kuesioner ya. Nah, selain itu apa lagi caranya untuk mendapatkan data secara primer, secara langsung? Bagaimana caranya? Oh, banyak sekali sekarang ya. Apalagi zaman sekarang sudah canggih ya. Zaman sekarang sudah canggih, bahkan menggunakan handphone kalian itu adalah itu Google atau platform-platform yang lain, aplikasi yang lain bisa mendapatkan data secara primer langsung dari HP kalian ya, langsung. Jadi ada juga macam-macam sekarang kalau ada namanya Internet of Things. Internet of Things itu salah satu cara juga untuk mendapatkan data-data yang langsung ya. Dia pakainya biasanya sensor ya, sensor gerak, sensor cahaya, sensor udara dan sebagainya. Ya itu semua adalah halo, 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 tes. Halo, Pak. Ya, terputus sampai mana tadi? Jaringan ini sepertinya ya. Sampai mana tadi? Halo, Banyak cara mengumpulkan data. pengambilan data primer. Ya, ya, itu ya. Hmm.
Tunggu dulu. Oh ya. Jadi, Sampai pengambilan apa sih nah nomor mau halo. ya, Ustaz. Ya, nggak apa-apa ya. Nanti saya bagikan apa namanya rekamannya ya. Saya lanjutkan saja ya supaya hari ini bisa selesai materinya, materi untuk pertemuan kedua. Saya kembali lagi untuk share screen ya karena kayaknya rekamannya ini tetap lanjut ya. Oke, jadi tadi saya mengatakan halo, tes, halo, Ya, Pak. halo, halo, bisa kedengaran suara saya? Ya, Ustaz. Bisa ya, sudah bisa ya? Oke, saya share screen lagi ya. Lihat ya. Baik. Jadi tadi saya sebutkan bahwa ada data primer, ada data halo, 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 Pak. bisa ya? Iya, Pak. Oke, Iya. saya ulang lagi ya. Saya share ulang. Mudah-mudahan sudah bagus. Sudah kelihatan? Sudah, Ustaz. Ya, baik. Eh, Tadi saya sebutkan bahwa berdasarkan apa namanya jenis-jenis datanya ada data primer, ada data sekunder. Nah, sampai ke data primer tadi bahwa sekarang bukan cuma wawancara dan kuesioner lagi yang kita bisa ini apa namanya eh, cara kita mendapatkan data primer, tapi sudah banyak ya caranya yang sensor-sensor pakai IoT dan sebagainya, sensor gerak, sensor visual, sensor getaran, sensor indera penciuman juga bisa biasanya ya. Rasa juga bisa, itu semuanya apa namanya alat-alat untuk mendapatkan data secara primer. Sedangkan data sekunder ya gampang sekali ya kalau data sekunder. Silakan ambil data yang dimiliki oleh pihak lain ya. Ambil data dari pihak lain, kemudian kalian gunakan. Sama dengan misalnya kalau kita mau meneliti mengenai apa namanya tindak kriminalitas, misalnya tindak kriminalitas itu tinggal kita ambil datanya dari Polres atau Polsek setempat ya. Ada berapa tindakan kriminal, motifnya apa dan sebagainya itu semua sudah terekam di database mereka. Ya. Kita mau meneliti tentang pendidikan. Oh, IPK-nya. IPK-nya mahasiswa tinggal pergi ke jurusan, kemudian minta apa namanya? Data IPK dari alumni-alumni yang sudah lulus, ya. Itu juga merupakan data sekunder ya. Jadi ada perantara yang menyediakan data selain dari objek penelitian atau apa namanya orang yang akan diambil datanya dengan peneliti ya seperti itu. Jelas, suara saya jelas, Jelas. jelas ya. Baik. Nah selanjutnya
Ada yang disebut data berdasarkan cara pengambilannya, ya. Jadi ada tiga jenisnya. Nah, ada yang namanya data cross section. Nah, jika data diambil dari berbagai unit, misalnya individu, rumah tangga, perusahaan, dan sebagainya, pada satu titik waktu tertentu. Jadi, titik beratnya adalah, suara saya kedengaran ya? Halo? Kedengaran? Ya. Kedengaran, Pak. Oke, titik beratnya adalah pada titik waktu tertentu ya. Satu titik waktu tertentu. Nah, apa namanya? Saya coba kasih contoh ya. Kasih contoh, saya share dulu. Gini ya, terlihat jelas ya, besar ininya ya. Tampilannya besar ya. Oke, baik. Saya coba pakai pointer pen. Nah, cross section itu pada satu titik waktu tertentu. Jadi kalau kita mau gambarkan tabelnya atau datanya seperti ini ya. Misalnya ada nomor di sini ya. Eh, Terlihat tulisan saya ya. Ada tabel, kemudian ada nomor, sorry, jelek ya. Ininya. Nggak apa-apa ya. Satu, dua, tiga ya. Kemudian ada apa ini? Nama ya, nama. Nama, nama ya. Namanya misalnya siapa? Mulki misalnya. Mulki. Dan seterusnya sampai dengan siapa tadi? Irzam. Irzam ya. Mana ini? Irzam. Irzam. Misalnya ya, ini kan ada beberapa. Ya. Kemudian data yang mau diambil adalah misalnya data IPK-nya. Berapa IPK-nya sekarang? IPK-nya. Oh, IR. IPK ya, enggak IPK. IPK. Jadi variabel kita adalah sebenarnya IPK-nya, ya, IPK-nya masing-masing anak ini ya, masing-masing mahasiswa ini. Ya, misalnya IPK-nya Mulki 3,6 ya, kemudian Irsam 3,8 misalnya ya, misalnya. Kemudian di sini ada di tengah siapa gitu, banyak ya. Nah, variabel IPK inilah yang disebut sebagai variabel cross section ya. Nah, jadi, kita ini dulu, saya jelaskan dulu ya. Nah, kolomnya ini disebut sebagai variabel ya. Variabel. Nama, IPK itu variabel ya, variabel. Nah, cuman kalau nama ini biasanya sama nomor ini biasanya sebagai penanda saja ya. Jadi bukan disebut sebagai eh, apa namanya variabel yang sangat digunakan, tapi sebagai penanda saja untuk identitas dari tabel atau identitas dari individu tersebut. Nah, sebenarnya yang data yang kita inginkan adalah IPK ya. Jadi kalau datanya cuma satu begini ya dalam satu waktu tertentu, oh sorry, datanya cuma begini ya, cuma begini. Ini IPK semester, misalnya semester berapa kalian sekarang? Tiga. Semester Semester tiga, 3. Pak. IPK semester 3. Berarti satu waktu ya. Waktunya di mana? Di semester 3 ya. Iya, Ustaz. Waktunya satu kan? Semester 3 ya. Waktunya satu di semester 3 misalnya di akhir Desember nanti ya. Di akhir Desember kalian dikumpulkan namanya ya. Ini variabel kemudian kalau kolom-kolom ini namanya variabel ya. Kolom-kolom ini menandakan namanya variabel. Variabel gitu, gitu. Kemudian eh, baris-barisnya nomor satu 2 3 dan seterusnya itu namanya apa? Apa namanya itu? Ob, Objek. objek atau observasi ya. Observasi atau objek, boleh objek juga.
ya. Nah, ini ada nomor, ada nama, IPK, misalnya tambah lagi di sini, ya. Kita tambah lagi menjadi apa? Ya, ada lagi ditambah, misalnya dia eh, s- apa? Mana nih kursornya? MBKM ya, MBKM. Ini apa? MBKM apa yang dia lakukan selama menjadi mahasiswa ya, selama di semester 3 ini, selama di semester 3 ini ya, MBKM. Bisa saja di sini isinya adalah asistensi mengajar, asistensi mengajar. Terus apa lagi? Kalau Irzam mungkin kampus mengajar misalnya ya, kampus mengajar misalnya. Nah, ini semua masih disebut sebagai data cross section ya. Karena ini ya cross section ya. Kenapa? Karena ini masih kita ambil berada dalam suatu titik waktu tertentu ya. Semester 3 ya, semester 3. Tapi kalau artinya apa? Satu titik waktu tertentu variabelnya ada banyak ya. Ada nama, ada IPK, ada MBKM, ada nomor ya. Nah, kalau nomor sama nama ini biasanya tidak terlalu apa namanya, karena itu identitas saja, tidak ada masalah ya. Nah, sedangkan kalau data time series ya, data time series itu yang banyak adalah waktunya ya, tapi objeknya satu ya. Misalnya IPK-nya Mulki berapa selama kuliah di eh, STAIN ya. Jadi IPK-nya Mulki berapa selama kuliah di STAIN, IPK Mulki ya. Jadi ada di sini semester semester satu, semester 2, semester 3 ya. Di sini garisnya ya. Jadi apa? Inilah yang namanya data cross cross section section. ya, cross section. Inilah data cross section. Kenapa? Karena IPK-nya Mulki ini ada banyak ya, banyak waktu yang diambil. Nah, misalnya di sini dia 3,1, terus semester 2 3,3, semester 3 tadi jadi 3,6. Nah, ya. Jadi dia berada dalam beberapa titik soal periode waktu ya, beberapa periode waktu. Nah, terus bagaimana Pak yang data panel atau longitudinal? Ya tinggal ditambah nama orangnya ya, ditambah nama orangnya di sini atau ditambah variabel lain yang bisa atau objek-objek lain yang bisa diambil dipasangkan di situ ya. Misalnya IPK-nya siapa? IPK-nya Yes. Irzam, Irzam. Tambahkan apa lagi? MBKM-nya, MBKM-nya Mulki, semester 1 apa, semester 2 apa, semester 3 apa. Inilah yang disebut dengan data panel ya. Jadi Oh, tiga jenis data, yang pertama cross section diambil pada satu titik waktu, tetapi berbagai unit yang berbeda-beda atau unit ya ini ya. Ada Mulki, ada Irzam dan sebagainya. Nah, sedangkan time series satu apa namanya satu unit tapi waktunya berbeda-beda. Kalau panel atau longitudinal waktunya berbeda-beda ya dalam periode waktu tertentu. Kemudian unitnya juga berbeda-beda, banyak ya. Jadi sudah paham? Bisa ya dipahami ya? Insya Allah. Ya, oke ya, sangat gampang saya rasa ya. Nah, Yes. selanjutnya ada juga jenis-jenis data
yang di apa namanya disusun berdasarkan skala pengukurannya, ya. Nah, eh, kalau mau cepat mengingatnya, ya, menghafalnya, ini ya, yang warna hitam ini, Noir, ya, Noir, ya. Apa namanya itu kalau jembatan keledai, jembatan keledainya ya, Noir, ya. Nominal, ordinal, interval, dan rasio. Kayak akronim biasanya orang bilangnya. Nah, nominal ini adalah data yang berupa pelabelan saja, pelabelan, ya. Jadi datanya ini cuman dikasih saja, nggak bisa pi di datanya tidak bisa pi dijumlahkan, tidak bisa ditambahkan, tidak bisa dikurangi. Operasi matematika belum bisa berlaku di sini, ya. Contohnya apa, Pak? Namanya. Contohnya apa? Data nominal. Contoh tahu nilai absolut, nilai nol absolut, nilai nol yang betul-betul nol, ya. Kalau di interval belum ada itu nilai nilai nol yang betul-betul nol. Di rasio pi baru ada. Itu bedanya, ya. Nah, apa paling contohnya nilai nol yang betul-betul nol? Misalnya jumlah orang, ya, jumlah orang di dalam kelas alif 201 misalnya, ya. Kalau tidak ada orangnya di situ, berarti apa? Berarti tidak ada nol, ya. Nol itulah yang disebut sebagai nol absolut. Nol absolut. Ya, betul-betul nol, nol yang betul-betul nol, ya. Misalnya di ruang kelasnya kemarin tidak ada AC, ya. Ya itu dia nol yang betul-betul absolut, nol yang absolut, nol yang betul-betul tidak ada. Berarti tidak ada AC di dalam ruangan tersebut, ya. Nah, itu ya contohnya. Nah, sedangkan interval ini tidak memiliki nilai nol absolut. Nah, contohnya apa kalau begitu, Pak? Tidak memiliki. Contohnya apa? Ada yang tahu? Apa contohnya? Interval. Skala data dengan interval, ya. Contoh skala data interval adalah yang ya, dan saya masih satu dapat sampai saat ini. Contohnya adalah suhu, ya. Suhu. Suhu udara, ya. Kenapa suhu udara? Coba nilai nilai nolnya suhu udara. Kalau dia bernilai nol, ada atau tidak? Tetap ada atau tidak? Rasa yang kita rasakan, suhunya. Tidak. Tetap ada, ya. Oh, Iya. Ada suhu 0 derajat. oh Yaitu iya Pak. Ada suhu balik. di mana air berubah Eh, menjadi es, ya. oh, Iya toh? Berarti sebenarnya ada suhu 0 derajat itu. Bisa dirasakan toh? Ada. Jadi nolnya betul-betul ada, ya. Nah, iya, iya. itulah yang disebut sebagai nol tidak absolut, ya. Tidak memiliki nol absolut. Nah, karena Oh, dia iya. ada nilai nol, yaitu di mana apa namanya suhu air berubah menjadi padat atau berubah menjadi es, ya. Seperti itu, ya. Itu contohnya interval. Contohnya interval. Sedangkan rasio tadi seperti yang saya jelaskan, ya, sudah banyak. Apa jumlah meja, ya, jumlah. Oh, banyak sekali di dunia ini. Kalau rasio, ya, yang data inilah yang paling banyak bertebaran di kehidupan kita sehari-hari. Data jumlah orang, data apa namanya eh, Kursi. kursi, ruang kelas dan sebagainya. Banyak sekali, ya, dan kita biasanya bermain dengan data ini, data rasio, ya. Oke, sudah paham, ya? Paham Nominal Pak. itu hanya sebagai label, sebagai pelabelan, sebagai nama saja. Contohnya adalah nama orang, nama jalanan, nama binatang dan sebagainya, ya. Belum ada
operasi matematika belum bisa dibandingkan ya dan sebagainya. Ordinal sudah ada tingkatan ya, tingkatan pendidikan SD, SMP, SMA, S1, S2, S3 ya sudah ada tingkatan. Interval sudah bisa dijumlahkan ya, sudah bisa dijumlahkan misalnya suhu 12 tambah 12 sama dengan berapa ya, sudah bisa dijumlahkan. Eh, tapi tidak memiliki nilai nol absolut ya. Absolut. Nah, jadi nolnya itu ada. Sedangkan rasio sangat banyak di kehidupan sehari-hari kita ya. Jumlah orang, jumlah apa namanya, kursi, meja dan sebagainya. Itu semuanya adalah eh, variabel-variabel dengan skala pengukuran rasio ya. Jadi kalau kita kelompokkan berdasarkan sifatnya, ada yang namanya eh, kualitatif ya, kualitatif, kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif itu masuk nominal dan ordinal. Sedangkan kuantitatif itu masuknya interval dan rasio. Oke ya. Nah, saya rasa sudah paham. Kemudian ada teknik pengumpulan data. Nah, tadi sudah kita jelaskan juga sedikit. Ada beberapa teknik pengumpulan data, terutama kita kalau mau mendapatkan data apa tadi? Kalau kita ambil sendiri datanya, data Primer. 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 Tuh. Nah, ada beberapa teknik pengumpulan data yaitu wawancara. Wawancara adalah apa namanya, proses perbincangan ya, diskusi yang dilakukan oleh pewawancara dengan responden ya, istilahnya responden. Ada juga observasi. Observasi biasanya dilakukan secara langsung, misalnya di lab dan sebagainya ya, di lab dan sebagainya. Kemudian ada juga yang disebut sebagai sensus atau survei. Nah, ini nanti akan dibahas lebih lanjut lagi ya. Ada dua juga ininya. Kalau sensus survei ini lebih ke lebih ke respondennya. Apakah diambil secara keseluruhan atau tidak diambil secara keseluruhan, atau cuma sampel ya. Kalau secara keseluruhan namanya sensus, populasinya semua diambil sebagai objek penelitian. Kalau cuma sebagian sampel saja kita ambil, itu namanya survei ya. Nanti pertemuan selanjutnya saya akan jelaskan lebih banyak tentang ini. Kemudian ada yang namanya studi dokumen atau studi pustaka ya. Selanjutnya ada yang namanya focus group discussion ya. Jadi diskusi eh, bersama-sama dalam sebuah kelompok. Ada banyak juga alat untuk mengumpulkan data ya. Ada yang pertama adalah checklist atau daftar cek, kemudian rating scale, skala bertingkat. Ini biasa di apa namanya, didapatkan ketika mungkin kalian sudah pernah pernah menggunakan GrabCar atau Maxim dan sebagainya, atau mungkin Shopee ya, setelah mendapatkan pelayanan atau setelah diantar mungkin sama Maxim, pasti ada ya rating scale-nya ya. Mau dapat bintang berapa ya, mau kasih bintang berapa, Iya. 5 bintang 4 dan sebagainya ya. Ada itu. Kemudian interview guide atau pedoman wawancara ya, yang digunakan untuk pada satu wawancara. Kemudian ada kuesioner ya, kuesioner atau daftar pertanyaan. Yang kelima ada catatan dokumentasi, dan juga yang keenam adalah daftar atau naskah tes ya, atau tes ujian ya. Itu juga sebagai alat pengumpulan data. Data apa itu kalau naskah tes, naskah ujian? Data hasil hasil belajar ya, hasil belajar. Nah, kalau kalian dites pada saat UTS, berarti yang mau diperiksa atau dicari adalah data hasil belajar atau pemahaman dari mahasiswa ketika dilakukan tes. Sebentar, saya lihat dulu. Kenapa tambah jauh materinya ya? Banyak sekali saya lihat. Saya belum cek dulu.
Oh iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, saya jelaskan sekilas saja untuk apa namanya, untuk eh, nih ya teknik pengambilan sampel. Nah, jadi selain tadi cara-caranya, ada juga tekniknya ya. Nah, ada dua jenis teknik pengambilan sampel ya. Yang pertama probability sampling. Mungkin kalian boleh catat. Saya tuliskan di sini ya. Probability sampling itu ketika semua anggota populasi populasi memiliki, aduh jelek sekali ya. Catat saya, semua anggota populasinya ini memiliki kemungkinan untuk terpilih ya sebagai sampel. Ya. Kemudian kalau non probability sampling berarti ada anggota populasi yang tidak memungkinkan untuk terpilih ya. Sudah jelas ada anggota populasi yang tidak memungkinkan untuk terpilih. Nanti saya akan jelaskan lebih dalam lagi ya, di pertemuan selanjutnya. Ada yang namanya simple random sampling, kemudian systematic random sampling, stratified random sampling, cluster random sampling. Sedangkan di non-probability sampling ada quota sampling, accidental sampling, purposive sampling, volunteer sampling, kemudian snowball sampling. Nah, selanjutnya, eh, di statistika deskriptif, ya, kini bab mengenai statistika deskriptif, itu sebenarnya kita hanya mendeskripsikan ya, mendeskripsikan data. Nanti pekan depan kita jelaskan lagi dan kita akan lebih dalam lagi mengenai ini. Saya akan berikan contoh-contoh data, kemudian kita akan bermain dengan tabel, kemudian diagram garis, diagram batang, histogram, diagram lingkaran, diagram titik garis, dan banyak lagi sebagainya ya. Oke, ini contoh-contohnya. Ini adalah gambar satu tabel, kemudian ada nggak diagram garis ini plot, line plot itu diagram garis, kemudian histogram. Histogram nanti ya berbeda ya antara histogram dengan diagram batang. Kemudian ada pie chart atau diagram lingkaran. Nah, di statistika deskriptif juga kita akan banyak berbicara mengenai ukuran pemusatan data, ya, ukuran pemusatan data, ukuran penyebaran data dan sebagainya. Ada yang namanya modus, median, kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, rata-rata dan persentil ya. Nanti kita akan lebih bahas lagi banyak. Nah, ini ada beberapa rumus yang sebaiknya kalian pahami dan ketahui ya. Ini ada X bar. X bar itu adalah rata-rata ya, rata-rata tapi dalam taraf sampel ya. X bar ini. Jadi X bar sama dengan, kalau secara bacanya ya, X bar sama dengan atau rata-rata sama dengan jumlah dari XI di mana I sama dengan 1 hingga N dibagi dengan N ya. Nah, kalau rata-rata populasi ya, populasi itu disimbolkan dengan mu ya. Mu sama dengan jumlah dari XI di mana I sama dengan I sampai N. Jumlahnya dari mana tadi? Jumlah dari mana Pak dapatnya? Dari ini, notasi ini. Notasi ini namanya jumlah ya. Jumlah atau sigma. Artinya apa? Semua yang ada di dalamnya ini, di dalam sini, yaitu XI sekarang ya yang ada di dalamnya, itu harus dijumlahkan ya, berdasarkan urutannya, yaitu I. Ya, I dari 1 sampai dengan N. I dari 1 sampai dengan N. Oke, next pertemuan di hari Sabtu nanti akan saya jelaskan lebih banyak lagi.